Halo, ngobrol-ngobrol kita mau sharing-sharing teman-teman. Kita berkumpul untuk memperkenalkan diri. Apa sih channel ini? Yang ke depan nanti kita bisa saling berbagi, yang kemudian bisa saling menonton channel ini menjadi lebih asik gitu ya. Dan saat ini saya mengajak kawan-kawan, ini namanya kawan grup Hebring ya, grup Hebring ya. Ini di depan saya ada Pak Franski. Halo Pak Franski. Ya, halo. Ini ada Pak Angga Haryangga, biasa disapa Pak D. Ya, Pak D. Ini ada Pak Jatmiko. Ini ada Pak Yosua. Halo. Ya, baik teman-teman, nanti kita ngobrol santai. Sebetulnya apa sih komunitas Hebring ini? Karena mungkin barangkali buat teman-teman tidak tahu, tapi nanti kita akan sedikit mengulik-ngulik gitu ya. Apa sih Hebring ini dan sejarah-sejarahnya, kenapa bisa terbentuk sekelompok komunitas keluarga yang selalu bahagia, selalu bersama dan saling mengisi. Baik, mungkin saya mau sedikit menyapa Pak Yosua dulu ya, karena beliau dulu ini komandannya ulang tahun panitia TK Sinar Kasih ya. Mungkin kita bisa tanya-tanya sebentar sama Pak Yosua. Halo Pak Yosua. Halo. Ya. Pak Yos, mungkin teman-teman pengen tahu kira-kira waktu awal dibentuk itu sebetulnya komunitas Hebring ini berawal dari apa? Oh iya. Di waktu itu kita sebenarnya adalah orang tua dari anak-anak kita yang sekolah di KB TK Sinar Kasih Surakarta. Nah, di situ karena kita sering ketemu, kita sering ngobrol, dan akhirnya dalam acara ulang tahun dari TKKP Sinar Kasih itu kita membentuk suatu kepanitiaan untuk ulang tahun TK 2017 apa 18 ya? 2017. 2017 Ya, 2017. Nah, di situ akhirnya karena kita adalah orang tua yang suka menunggu saat anak pembelajaran, nah, kita ngobrol di luar, akhirnya kita bentuk ide bagaimana kalau kita pertama itu kelanjutan dari kepanitiaan itu kita ingin berlanjut di dalam sebuah doa bersama. Ya, akhirnya ya terbentuklah persekutuan Hebring ini. Ya begitu teman-teman. Jadi ini adalah kumpulan para orang tua yang dulu tuh sering nongkrong, ngobrol sambil nunggu anaknya sekolah. Nah kemudian kita akhirnya sama kepala sekolahnya Bunda Tarti itu dibentuk panitia persiapan ulang tahun Sinar Kasih yang keempat kalau nggak salah. Nah Pak Yos ini didaulat untuk menjadi ketua panitianya. Nah kemudian kita terbentuk, akhirnya lama-lama upaya untuk melanjutkan persaudaraan itu terjadi lewat persekutuan doa. Nah sampai sekarang akhirnya ada sekitar 10 keluarga itu selalu melakukan guyup gitu ya, dolan bareng, makan bareng, persekutuan bareng gitu ya, sehingga kita semakin seperti akrab seperti saudara. Persaudaraan. Ya. Nah nanti selain nanti akan kita sapa satu persatu teman-teman, karena tadi sebenarnya sudah sebut ada 10 keluarga. Hari ini perwakilan ya, ini perwakilan dari keluarga Hebring, ada 5 keluarga bapak-bapak ini yang nanti sebetulnya suatu ketika akan ada channel-channel yang komplit nanti. Kita pernah ketawa mangu, kita pernah tulan-tulan kemana-mana begitu. Nah ini sekarang saya mau menyapa Pak D ya, namanya Pak Angga atau Haryanggara gitu ya. Nah nanti bisa perkenalan sendiri, biasa disebut Pak D. Nah Pak D ini sampai sekarang menjadi koordinatornya atau ketua Hebring seumur hidup. Nah ini saya mau mendengarkan Pak Diangga menceritakan bagaimana
membawai apa sih kok membawai memimpin gitu ya, suka dukanya gitu ya, suka dukanya memimpin persaudaraan Hebring ini. Monggo silakan Pak D, bisa diceritakan ke teman-teman. Oke, terima kasih buat waktunya. Kalau secara bukan kebetulan ya, Hebring ini dibentuk atau Hebring ini perkumpulan dari keluarga menjadi satu yang namanya Hebring. Ini bukan suatu kebetulan, tapi saya percaya Tuhan menyatukan kita ini untuk kita menjadi saudara. Dan saya anak yang paling kecil tapi dipilih jadi ketua, dituakan. Nah, makanya dipanggil Pak D. Nah, itu loh. Tapi saya sungguh bangga ya jadi di perkumpulan Hebring ini, di mana persaudaraannya itu kuat sekali. Kuat sekali ya. Jadi saling mengingatkan, saling perhatiannya tuh luar biasa saya akui. Ya. Mungkin kalau dilihat 1001 ya, perkumpulan dari kelompok ini bisa menjadi sampai beberapa tahun masih tetap ada ikatan tuh ya, mungkin cuma Hebring ini kalau saya yang melihat ya. Mungkin ada kumpulan-kumpulan yang lain, tapi kalau sudah masa sekolah buat. Tapi di sini kita enggak, kita dari TK sampai SD, mungkin anak kita ada yang SMP itu masih kita tetap bersatu. Nah, kalau suka dukanya jadi ketua tuh apa-apa aja yang maju harus ketua. Ya Harusnya kan ketua itu memerintah, tapi pemerintah loh itu. Ya suka dukanya itu ya, tetapi itu saya menikmati. Bisa berarti. Nah, walaupun rodok ini mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Ya. untuk keluarga Hebring. Ya, jadi teman-teman bahwa Hebring ini sudah sekitar 3,5 tahun ya, sejak Juli kalau nggak salah 2017. Kemudian anak kita sudah lulus dari TK, sekarang udah kelas 3 SD, kelas 4 SD. Nah, orang tuanya dan anak-anaknya masih sering kumpul-kumpul, asik gitu ya. Kita dolan bareng, makan mie godok bareng, terus ya pokoknya asik lah, kita sepedaan bareng gitu ya. Nah, sekarang saya mau dengar Pak Jatmiko ya. Pak Jatmiko ini juga salah satu sesepuhnya ya, sesepuh kita juga, pendiri ini hobi mancing, sampai jalan-jalan tikus itu, kalau jalan-jalan itu dia ngerti, dan juga hobi apa, nembak. Pak Jat, silakan, mungkin bisa menggambarkan suka duka terlibat bergabung dalam keluarga Hebring, Pak. Ya, makasih. Oh iya. Ya, kalau suka dukanya Hebring itu kelihatannya tidak ada ya bagi saya. Bagi saya tidak ada. Makanya suka terus. Suka Hebring. Jadi kemana-mana itu bisa bersama. Ya. Terus ada acara bisa kontak-kontak langsung berangkat, tidak usah dipakai apa tuh ya namanya panitiaan, langsung kode berangkat gitu loh. Saya sukanya itu, makanya tidak ada yang duka, suka terus. Itu saja weh. Yang duka teman-teman. Nah, sekarang kita juga mendengarkan Pak Fransky. Pak Fransky ini apa ya, kalau kita persekutuan sering ngiringi ya, sering main musik juga dengan Pak D tadi. Nah, istrinya itu Mama Irna atau Bunda Irna itu sering juga solisnya atau vokalnya gitu ya. Nah, kita bisa nanti tanya-tanya Pak Fransky selama sepanjang hidupnya di Hebring ini dikongkon gitar terus, perasaannya piye, senengnya piye Pak? Terus ya, terima kasih. Saya bersyukur gitu dapat berkumpul di persekutuan ini, karena di sisi secara ada kalau menurut saya ada dua manfaat, yaitu secara rohani dan secara duniawi. Secara rohani itu iman kita yang mungkin secara rohani kita lemah, kita bisa dikuatkan. Kedewasaan kerohanian kita itu ditopang satu sama lain, jadi kita semakin bertumbuh. Walaupun mungkin kelihatannya susah, tapi
kita ada suatu dukungan dari teman-teman secara rohani itu menyupport kita untuk semakin bertumbuh. Di sisi lain bahwa di sudut pandang yang lain yang kedua itu secara istilah kalau kacamata manusia secara duniawi itu kita tuh mempererat persaudaraan satu sama lain. Kalau orang Jawa itu guyub rukun, menyatukan istilahnya kan apa ya, balung pecah gitu ya, seperti balung pecah disatukan gitu loh. Jadi kita sama-sama berkumpul, sama membagikan apa ya namanya pengalaman satu sama lain. Jadi kita semakin hari itu semakin apa ya, akrab gitu loh, semakin rukun, akrab. Dan yang sangat saya banggakan apa, selalu menyupport dan selalu membangkitkan teman satu sama lain. Entah itu anak, entah itu orang tua, kita saling menyupport untuk semakin bersama-sama berkembang. Kalau dari saya itu, jadi selama ini memang saya juga sama teman-teman diberi kepercayaan untuk ya istilahnya mengiringi musik, itu suatu juga kebanggaan saya karena saya juga senang musik, saya mengiringi, saya bantu, itu ya senang, saya tidak ada susahnya kalau mengiringi. Karena apa? Itu juga membuat saya semakin hari semakin maju. Begitu ya, Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Franski. Jadi selain ada keluarga saya, Didi, kemudian Pak Franski, Pak Angga, Pak Jan, Pak Yos, masih ada keluarga Pak Niko, Pak Kris, Pak Andika, Pak Waluyo, Pak Gunung, Pak Gunung ya. Ada 10 keluarga yang tergabung dalam keluarga Ebring ini. Karena memang kita sebetulnya niatnya dari awal membentuk ini adalah guyub rukun, seperti Pak Ade tadi bilang, guyub rukun. Dan tadi sudah ditegaskan sama teman-teman bahwa persekutuan Ebring atau keluarga Ebring ini memang satu sisi ada kegiatan rohani, kita persekutuan doa, dalam misi. Jadi kita nasarani tapi dari berbagai gereja ya, dari berbagai gereja, dan itu kita saling support kalau kita puji-pujian gitu kan. Nah terus duniawinya kita sering jalan-jalan, makan-makan bareng gitu ya. Ya mungkin seperti hari ini wedang jahe, ada martabak, ada cumi-cumi gitu ya, kita gitar-gitaran gitu. Nah teman-teman, nanti akan ada banyak channel-channel kami yang sangat menghibur, dan ikuti saja terus karena kegiatan kami memang positif. Jadi menumbuhkan secara nggak sengaja, kalau kita jalan-jalan itu tumbuh keakraban, ada banyak nilai-nilai di sana untuk anak-anak juga pendidikan gitu ya. Jadi anak-anak itu sampai sepanjang usianya itu akan ingat, oh mereka punya sahabat-sahabat, keluarga-keluarga dekat dari 10 keluarga ini gitu ya. Nah itu yang kemudian sementara yang bisa kita bagikan ke teman-teman. Ikuti terus channel ini, isinya adalah bahagia-bahagia doang gitu ya, nggak ada susahnya, nggak ada sedihnya ya, senang dah gitu ya. Ini ada yang baca susah diajak laku-laku bareng, diajak wedangan, nah wedangan di foto-foto wedangnya, jago wedangan dibaca, jago wedangan kemana-mana. Nah itu barangkali sejarah kita terbentuk. Ini adalah channel perkenalan, nanti akan dilanjut oleh kita beberapa channel-channel, mungkin barangkali ya semua kegiatan kita lah. Mulai kita pernah ke Tawangmangu 2 kali ya, 2 kali ke pantai, jalan-jalan dan sebagainya lah. Kita ke Kemuning gitu ya, ke Magelang dan sebagainya, ke Merapi, jalan-jalan terus lah pokoknya. Nah kemudian juga nanti ada potret-potret, video-video masing-masing keluarga. Misalnya tidak hanya berkumpul pada saat berkumpul, tapi pas ibadahnya keluarganya Pak Yos, keluarganya Pak Jat, keluarganya Pak D, keluarganya Pak Frans atau saya atau yang lainnya, bisa nanti kita bisa berbagi pengalaman lewat video-video itu. Baik teman-teman, saya kira sesi perkenalan ini dulu. Bila video ini bermanfaat buat teman-teman semua, silakan subscribe, like dan komen, dan jangan lupa bunyikan tombol lonceng. Nanti kita sapa ya, sapanya apa ya? Salam Ebring itu aja ya. Salam Ebring ya, salam Ebring. Nanti saya itu ya. Kalau sudah siap, salam Ebring gitu ya. Oke teman-teman, kita akhiri semua.
Sampai jumpa. Salam Febri.